Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kampus STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang diberikan oleh Ibu Anggia Sekar Putri, SEMM, yang berjudul Perencanaan Keuangan dan Generasi Sandwich. Yang pertama ada pembahasan perencanaan keuangan. Pentingnya perencanaan keuangan, perbedaan kebutuhan dan keinginan, langkah-langkah perencanaan keuangan, pemanfaatan platform digital dalam perencanaan keuangan, provinsi perencanaan keuangan, lembar kerja mandiri. Pembahasan generasi sandwich, pengertian generasi sandwich, jenis-jenis generasi sandwich, faktor penyebab menjadi generasi sandwich, cara mengatasi generasi sandwich. Pentingnya perencanaan keuangan. Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan, strategi pencapaian tujuan, serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Perencanaan keuangan merupakan suatu strategi untuk menyusun dana pribadi maupun bisnis dengan implementasi terencana. Baik kegiatan kecil maupun besar memerlukan perencanaan agar diketahui tujuan, cara mencapai hambatan yang timbul, solusi pemecahannya sehingga tujuan dapat tercapai. Perbedaan kebutuhan dan keinginan ada 3 macam. Kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal, yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan deprivasi, yaitu kualitas hidup yang di bawah kewajaran. Secara umum, kebutuhan dasar manusia terdiri atas 3 macam. Yang pertama, kebutuhan fisik, salah satunya contoh makanan, pakaian, dan keamanan. Yang kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial memiliki seseorang dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan individual, pengetahuannya dan kemampuan mengekspresikan diri. Keinginan merupakan pengembangan kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan budaya dan pengalaman pribadi masing-masing. Individu semakin banyak manusia terpapar oleh informasi dan kekurangan objek, maka akan semakin banyak keinginan, dan keragaman objek maka akan semakin banyak yang ditimbul. Manusia mempunyai kebutuhan yang sempit, yaitu kebutuhan dasarnya, namun memiliki keinginan yang tidak terbatas. Contohnya seperti dia keinginan mau buka usaha ataupun pekerjaan. Manusia juga memiliki kebutuhannya, pengetahuannya, dan kemampuan untuk berpikir agar keinginan dia bisa tercapai. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan langkah-langkah perencanaan keuangan. Penentuan tujuan keuangan. Dalam mencapai tujuan, sebaiknya dibuat perumusan. S. Specific. M. Measurable. A. Attainable. R. Realistic. T. Timely. Memeriksa kondisi keuangan saat ini. 1. Mencatat arus kas dalam laporan arus kas. 2. Laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi. 3. Rasio kesehatan keuangan. Mengumpulkan informasi data yang relevan. 1. Profil resiko. 2. Profil kepribadian, profil instrumen investasi. Membuat rencana keuangan, pelaksanaan, dan review. Langkah-langkah perencanaan keuangan. Rasio kesehatan keuangan. Rasio likuiditas dana darurat. Rumus kas plus setara kas per kebutuhan pengeluaran bulanan. Standar 3-6 kali.
rasio lancar, rumus kas plus setara kas per utang jangka pendek besar dari 1. Tabungan per total pendapatan besar dari 10%. Utang per total aset kurang dari 50%. Lunasan utang, total cicilan utang per total penghasilan kurang dari 30%. Solvensi total kekayaan bersih per total aset besar dari 50%. Investasi total aset investasi per total aset besar dari 50%. Pemanfaatan platform digital dalam perencanaan keuangan. Fasilitas digital untuk perencanaan keuangan. Penggunaan platform digital dalam perencanaan keuangan wajib untuk terlebih dahulu memahami apa tujuan keuangannya dan rencana yang ditetapkannya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dengan demikian, alat bantu platform digital perencanaan keuangan itu dapat bermanfaat secara optimal. Penggunaan platform menggunakan beberapa sarana secara bersamaan sebelum akhirnya memutuskan yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, sebagai penggunaan platform sewajarnya memiliki pengetahuan yang baik tentang apa yang dibutuhkannya. Fasilitas digital untuk transaksi keuangan. Dalam menggunakan platform digital untuk transaksi jasa keuangan, pengguna harus lebih hati-hati dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, terutama dalam hal keamanan transaksinya. Penggunaan platform digital selain bermanfaat tapi juga harus digunakan dengan hati-hati dan teliti, mempelajari persyaratan dan kondisi-kondisi yang diatur dalam transaksi. Ada beberapa tips dalam memilih platform digital untuk melakukan transaksi keuangan. 1. Kenali perusahaan penyedia jasa keuangan. 2. Instansi yang memiliki customer service. Pahami denda penyedia jasa keuangan. Adanya channel komunikasi antara penyedia penggunaan. 5. Instansi yang memberikan layanan yang mudah dihubungi. Profesi perencanaan keuangan. Profesi perencanaan keuangan adalah profesi yang belum banyak diketahui secara umum. Profesi ini mensyaratkan adanya sertifikasi. Lembaga Sertifikasi Profesi Financial Planning Standard Board Indonesia (FPSB) yang mewajibkan calon perencana keuangan untuk menyelesaikan proses 4E, yaitu yang pertama ada education, yang kedua ada examination, yang ketiga ada experience, dan yang keempat ada etik. Berdasarkan skema sertifikasi FPSB, Indonesia mengeluarkan 2 designasi, yaitu yang pertama ada CFP, Certified Financial Planner. Yang kedua ada RFP, Registered Financial Planner. Seorang perencana keuangan diwajibkan memenuhi ketentuan Continual Professional Development (CPD) yang berupa 40 poin yang harus dikumpulkan setiap tahun. Baik, lanjut ke lembar kerja mandiri. Yang pertama ada, apakah yang terjadi jika seseorang tidak mempunyai rencana dalam hidupnya? Yang kedua, ada bagaimana akibatnya jika seseorang tidak mempunyai perencanaan keuangan dalam hidupnya? Dan yang ketiga, mengapa kita lebih mementingkan mengontrol pengeluaran daripada penerimaan? Yang keempat, rincian dalam hidup kita apa yang termasuk kebutuhan dan keinginan? Yang kelima, buatlah tahap-tahap perencanaan keuangan secara rinci. Apa saja yang harus diperhatikan? Baik, itulah 7 lembar kerja mandiri. Istilah sandwich generation pertama kali dikenalkan oleh Dorothy A. Miller. Ia mendeskripsikan bahwa sandwich generation sebagai orang dewasa yang terjepit di antara orang tua lansia dan anak-anak yang semakin tumbuh dewasa. Generasi sandwich adalah suatu istilah yang menggambarkan posisi finansial seseorang yang terhimpit
di antara generasi atas dan generasi bawah. Generasi atas itu seperti orang tua atau mertua, sedangkan generasi bawah itu seperti anak atau keturunan, bahkan cucu. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu traditional sandwich generation, yang kedua club sandwich generation, dan ketiga open fan sandwich generation. Yang pertama itu traditional sandwich generation, yaitu orang dewasa hingga 50 tahun yang dihimpit oleh beban yang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, dan cucu. Yang ketiga itu open faced sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia, seperti pengurus panti jompo. Faktor penyebab menjadi generasi sandwich. Generasi sandwich ini dianggap sebagai generasi yang mampu menyelamatkan keluarga dari defisit keuangan setiap bulannya. Oleh karena itu, mereka berada pada situasi dan kondisi yang mendesaknya untuk wajib mencukupi kebutuhannya, keluarga kecilnya, dan juga orang tuanya, serta anggota keluarga yang lainnya. Faktor penyebab menjadi generasi sandwich ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, minim pengetahuan finansial, yaitu tidak sedikit orang tua yang tidak memahami pengetahuan mengenai pentingnya kemandirian finansial, khususnya untuk anaknya. Hal tersebut berdampak pada tekanan yang dilakukan kepada anak-anaknya bahwa mereka wajib menafkahi keluarganya sampai akhir hayat. Karena menurut para orang tua, anak adalah sumber investasi di hari tuanya nanti. Yang kedua, gaya hidup konsumtif di masa muda. Jika di masa muda kita menerapkan gaya hidup konsumtif, hal tersebut tentu akan menghambat rencana keuangan di masa depan kita nanti. Karena uang yang kita miliki selalu habis dengan membeli sesuatu yang menjadi tidak cukup penting. Yang ketiga yaitu membeli sesuatu yang tidak penting dengan cicilan. Kebiasaan satu ini menjadi sangat berbahaya karena ketika kita tidak mampu meneruskan pembayarannya atau ketika kita memperbanyak cicilan, maka pengguna keuangan yang kita miliki semakin tidak teratur, apalagi jika barang yang kita beli tidak terlalu penting. Cara mengatasi generasi sandwich yaitu memutus rantai generasi sandwich bukanlah hal yang mudah yang dilakukan begitu saja. Perlu konsistensi dan usaha yang lebih besar untuk dilakukan. Tak perlu untuk merasakannya terlebih dahulu. Untuk mengetahui cara mengatasi generasi sandwich terbagi menjadi 6 langkah. Yang pertama, kita harus memiliki tabungan rencana, yaitu tabungan dengan setoran rutin secara bulanan yang memiliki fasilitas auto debit dari rekening sumber ke rekening tabungan rencana dengan penarikannya dibatasi sesuai ketentuan bank. Tabungan rencana ini banyak jenis, yaitu pernikahan, haji atau umrah, pendidikan, wisata, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi apapun tujuanmu di masa depan nanti, kamu dapat mengelola keuanganmu dengan bijak dan disiplin dengan tabungan rencana. Apalagi tabung ini juga mendapatkan polis asuransi jiwa yang sesuai dengan ketentuan masing-masing bank. Yang kedua yaitu menyiapkan program pensiun. Program pensiun adalah langkah awal yang baik sebagai bukti sayang kamu kepada anak yang berguna untuk menjamin kehidupan di masa tua nantinya. Dapat meminimalisir terjadinya generasi sandwich pada anak sobat. Saat ini program pensiun dapat dimiliki oleh siapapun, tidak hanya aparatur sipil negara ASN yang dimiliki program pensiun dari pemerintah. Jika kamu bukan ASN,
maka kamu bisa menyiapkan program pensiun dengan mendaftarkan diri ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan DPLK. Yang ketiga, memiliki asuransi kesehatan. Semakin bertambahnya usia, ketahanan tubuh akan semakin mudah turun, yang berimbas pada kesehatan. Hal ini harus benar-benar kamu perhatikan dengan membuat asuransi kesehatan, baik untuk diri sendiri, orang tua, anak. Dengan memiliki asuransi ini, kamu akan mendapatkan jaminan kesehatan atas rawat inap, rawat jalan, pengobatan untuk gigi, penggantian kacamata, melahirkan sesuai dengan batasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.